Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi, dan semua jumpa lagi dengan saya Amr Pesan di channel Ruang Tentor ini. Ya, jadi pada video kali ini kembali kita membahas ya soal-soal yang membutuhkan khayalan tingkat tinggi. Ya, di sini kita akan membahas 5 bentuk figural yang bakalan muncul pada tes CPNS tahun ini. Nah, di sini kita akan membahas ya oleh-oleh yang sudah kita berikan di video sebelumnya. Kemudian kita akan bahas juga beberapa nomor soal yang baru. Dan tentunya seperti biasa, semua akan kita berikan juga oleh-oleh yang wajib semua kerjakan. Baik ya, kita tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasan soal-soalnya. Ya, seperti biasa aturan mainnya berada di channel Ruang Tentor adalah saya memberikan kesempatan kepada semua untuk mencoba memahami dulu soalnya ya. Kita beri waktu durasi 10 detik, kalau misalkan mau dikerjakan silakan, kalau tidak cukup waktunya, videonya bisa di stop untuk dikerjakan ya. Oke, sejalan ke waktunya untuk nomor 86 silakan. Ya. Ya, oke, waktu habis ya. Jadi soal nomor 86 ini merupakan soal oleh-oleh yang sudah kita berikan di video sebelumnya dan banyak yang request untuk dibahaskan ya. Coba di sini soalnya tentukanlah satu gambar yang berbeda dengan gambar yang lainnya. Jadi ini soal ketaksamaan gambar kalau kita perhatikan. Sepertinya soal ini masih relatif mudah ya. Ini kalau kita perhatikan polanya mungkin yang pertama mungkin kita lihat adalah boleh langsung kita to the point. Kita langsung menghitung banyaknya panah di setiap kotak ya. Banyaknya panah di setiap kotak. Yang runcin-runcinnya begitu. Di sini kan 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tanda panah begitu. Ini 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 di sini. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Kemudian ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 dan yang di sini 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5. Jadi yang beda ya dari banyaknya tanda panah yang lainnya adalah bravo. Mungkin semua ada yang mengatakan seperti ini. Bagaimana kalau misalkan kita menggunakan pola dari kerapian? Ya, maksudnya pola kerapian ini rapi gitu ya. Susunan panahnya. Kemungkinan ya yang bagian E yang teman-teman semua pilih karena ini kan terpola. Tetapi sebenarnya yang lain juga rapi ya dan dia juga terpola. Ini juga rapi yang 41, ini ada 22 ya, ini juga ada 212 Wiro Sableng ya. Ini ada 221. Jadi boleh ya. Jadi kalau untuk kerapian sebenarnya ya semuanya bisa berpotensi untuk menjadi jawaban yang benar ya dan tidak ada opsi yang berbeda. Jadi kita harus menghitung banyaknya tanda panah ya. Oke, saya kira jelas untuk nomor 86 teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 87 ya, silakan. Ya, jadi sedikit lagi kita akan tembus 100 soal figural ya yang akan kita bahas. Oke, waktu habis ya. Di sini soalnya adalah carilah pasangan gambar di bawah ini sehingga memiliki hubungan yang sama dengan pasangan gambar sebelumnya. Jadi ini merupakan soal tentang analogi gambar ya. Ini kalau kita perhatikan gambar 1 dengan 2, hubungannya nih kalau kita perhatikan ternyata ini adalah pencerminan ya, pencerminan yang bersifat vertikal, pencerminan vertikal. Jadi ini sebagai cerminnya ya, ini cerminnya dan ini saling membayangi, berhadapan seperti itu. Nah, kalau kita menggunakan pola yang sama, yang vertikal kita jadikan sebagai cermin di sini, maka bayangannya akan seperti ini, teman-teman, ya. Ya. Jadi kemungkinannya kalau kita perhatikan ya, kalau kita teliti jawabannya di sini adalah Charlie yang sama dengan gambar yang ini dan posisi berlawanan adalah Charlie ya. C. Jelas untuk dua nomor ini? Oke, kita lanjut ke soal nomor 88. Silakan. Ya, nomor 88 ini sebenarnya juga oleh-oleh ya yang sudah kita berikan di video sebelumnya ya. Coba kita perhatikan. Pilihlah gambar yang disediakan untuk melengkapi susunan gambar di bawah ini. Ini sebenarnya analogi juga ya, cuma yang disusun dalam bentuk kotak seperti itu. Nah, di sini yang diketahui ada gambar yang berbentuk lingkaran setengah yang disusun ya, kemudian disusun menjadi lingkaran. Kira-kira pola apa yang digunakan di sini? Polanya di sini adalah dua bagian ya. Jadi dua bagian dari gambar pertama ini itu disusun ya, disusun sedemikian rupa sehingga membentuk satu bangun yang gambar yang kedua. Nah, ini kalau disusun juga maka akan menyerupai gambar bagian bravo ya. Ini kalau kita balik
Ya, ini mungkin teman-teman semua membayangkan bahwa gambar yang di atas ini dibalik seperti ini. Ya, akan jadi lingkaran. Tapi kalau kita mengikuti pola yang sama yang di bawahnya, seperti ini gambar, ini yang dibalik ya, tidak sama. Ya, tidak sama. Jangan dibilang, ya jangan dikatakan tidak ada di pilihannya, tidak ada opsinya. Ini kata kuncinya adalah memang dihimpitkan ini menurut sisi yang sama. Seperti ini. Ini kan yang sama ya teman-teman. Jadi ini sisi yang sama dengan ini dihimpitkan sehingga akan menjadi gambar bagian B. Ya, jelas teman-teman? Jelas ya? Oke, lanjut ke soal 89, silakan. Ya, tapi kalau misalkan teman semua mempunyai pola yang lain yang berbeda dengan yang kita jelaskan di video ini, itu boleh-boleh saja ya, silakan, no what. Kalau misalkan teman semua mau pakai pola yang lain tidak apa-apa ya, no what. Oke, coba di sini lengkapilah pola gambar di bawah ini yang merupakan kelanjutan dari seri gambar yang diberikan. Jadi ini merupakan soal tentang deret gambar, serial gambar ya. Nah, di sini banyak elemen yang bisa kita perhatikan ya. Saya mau gambar satu dulu kotak ya, seperti ini teman-teman. Karena gambar ini yang akan dicari. Ya, memang kadang kalau soal deret gambar seperti ini teman-teman, saya biasanya menyiapkan tempat yang sama dengan di gambar sebelumnya supaya gampang ya ditahu polanya. Nah, karena di sini ada 3 elemen, maka bebas yang mana elemen yang kita bisa pilih. Nah, kalau mau to the point, jadi begini triknya teman-teman. Kalau mengerjakan soal deret gambar seperti ini ataupun soal figural yang lain ya seperti itu, jangan melihat gambarnya satu persatu, tetapi kita harus melihat gambarnya secara sekaligus. Seperti itu ya. Misalkan begini. Kalau kita perhatikan N yang ada di sini dengan N yang ada di gambar kedua itu berbentuk ya hubungannya seperti ini, silang gitu ya. Dan sama N dan posisinya bersilangan. Ini juga seperti ini. Ya. Kemudian ini juga yang P. Kemudian yang T juga seperti ini. Dan yang P, maka P-nya ini akan ada di sini dan sama. Ya, terletak di tengah-tengah, P-nya di bagian bawah. Yang di tengah V-nya itu cuma delta, yang ini. Berarti ini jawabannya langsung ya. Jadi ini bisa kita langsung kunci jawabannya. Jadi begitu saja, tidak usah terlalu berpikir rumit bagaimana kalau ada cara yang mudah, kenapa kita cari yang sulitnya begitu ya. Tapi kalau misalkan semua mau cari yang sulitnya, mau cari yang ya belum mau terima dengan alasan ini, ya saya jelaskan satu persatu ya. Oke, tidak apa-apa di sini kita berlama-lama. Nah, seperti ini bisa kita perhatikan dari elemen yang T. Bagaimana kalau kita perhatikan elemen yang T? Ini kan ada T. Untuk ke gambar berikutnya teman-teman, itu dirotasi 90 derajat. Ya, searah jarum jam. Jadi ini dirotasikan seperti ini. Kemudian dirotasi lagi 90 derajat sehingga jadinya seperti ini. Ya. Dirotasi lagi 90 derajat searah jarum jam sehingga jadinya begini ya. Kemudian dirotasi lagi 90 derajat maka jadinya seperti ini. Nah, ini kalau kita rotasikan sejauh 90 derajat searah jarum jam, maka gambarnya akan seperti ini. Ya. Kalau gambar seperti ini yang tersisa memang delta dengan error ya. Yang A, B, C, alfa, Bravo, Charlie ini sudah salah. Ya. Kemudian pola yang lainnya adalah setiap pergantian huruf ke gambar berikutnya itu dia akan pindah ke bawah. Dia akan pindah ke bawah dan akan muncul elemen baru, huruf yang baru. Jadi ketika di sini ini kan V-nya dia pindah di bawah di sini dan muncul elemen baru di atas sini. Ya. Kalau yang D dengan E ini jelas salah. Ya, harusnya elemen baru itu adalah tanda panah, begitu ya. Tapi saya pikir cara yang pertama tadi itu sudah cukup mujarab ya. Jadi kalau to the point, kalau ada yang langsung kita lihat jawabannya, itu saja gitu ya. Oke, maaf ya agak lama di sini teman-teman, tidak apa-apa. Ya silakan nomor 90. Oke, waktu habis ya, coba diperhatikan. Ini adalah soal tentang bangun ruang. Kita akan menentukan kubus yang mana kira-kira terbentuk dari jaring-jaring kubus ya. Di komentar di video sebelumnya teman-teman, ada beberapa keluhan yang saya dapatkan ya, terutama dari menentukan bangun ruang dari jaring-jaring kubus ya. Kalau misalkan di sini untuk video ini saya menggunakan alat peraga seperti ini. Ya, saya kira jelas ya kalau kita menggunakan alat peraga. Nah,
Yang pertama tentukan, bebas menentukan yang mana A, B, C, D, E, F-nya. Bebas ya, terserah, tidak mesti cara saya diikuti gitu ya. Makanya saya mendapatkan komentar di video sebelumnya itu, saya menggunakan kata misalkan. Kenapa saya menggunakan kata misalkan? Supaya semua bebas mengikuti ya cara yang bagaimana, tidak mesti cara saya diikuti. Seperti itu ya. Karena gambar ini memang butuh imajinasi ya. Oke, nah coba kita ikuti sama-sama untuk video ini. Nah, di sini saya tempatkan huruf E di atas sini. Yang E di atas sini ya, yang atasnya. Jadi E ini sebagai atas gitu ya. Kemudian kalau saya lipat, kalau kita lipat ini, maka ini kan lipatannya gitu ya. Ini lipatannya teman-teman. Maka ini akan menjadi sisi depan. Huruf B ini. Yang mana sisi depan? Yang biru ini. Yang ini. Ya, jelas? Jelas ya. Terus lipatannya ini kan juga lipatan. Kalau kita lipat ke bawah, ke belakang seperti itu ya, maka sisi F ini akan menempati sisi belakang. Yang mana sisi belakang? Yang di sini tidak kelihatan. Di sini sisi F-nya. Gitu ya. Maka di sini langsung jelas ya, di sini langsung kelihatan bahwa sisi B dan F itu saling berhadapan ya. Jadi kalau ada yang depan, B-nya, yang F itu adalah yang di belakang. Maka langsung kita bisa melihat jawaban yang salah. Jawaban yang salah misalkan B dengan F gitu ya. B dengan F ini kan dia berdekatan. Padahal kan harusnya berhadap, harusnya saling membelakangi. Seperti itu. Justru ini berdekatan. Jadi ini salah. Gitu ya. Coba kita lihat yang lain tidak ada ya. Jadi yang ada satunya ini, satu kan sudah salah. Berarti opsi yang ada angka satunya salah. Ini kan ada angka satunya salah. Ini ada angka satunya salah. Ini juga ada angka satunya salah. Berarti jawabannya adalah bravo. Bisa tidak diterima teman-teman? Ya semoga bisa diterima ya teman-teman. Nah kalau kita lanjutkan, kalau kita lipat lagi ini, sisi A ini akan ada di sisi samping kirinya teman-teman. Ya ini sisi A di sini. Terus C ini akan menempati, kalau dilipat lagi ya, maka C ini akan menempati sisi bawah. C-nya ini dia akan jadi alas. Begitu ya, ini C. Terus D-nya di mana? D-nya itu akan jadi sisi samping kanan. Seperti itu. Jadi di sini D-nya. Ya, jadi bisa dikatakan ya dengan sisi-sisi seperti ini kita bisa menentukan yang mana bangun ruang yang terbentuk. Ya, di sini kalau kita kelihatan, lihat E dan C juga saling berhadapan begitu ya. Sehingga ini salah. Ya, ini justru berdekatan seperti itu. Gitu ya, saya kira jelas ya tentang semua untuk bangun ruang ini. Ya, oke. Lanjut ke soal nomor 91. Ya, kalau misalkan masih belum jelas, bisa ditanyakan di komentar di bawah video ini ya, teman-teman. Jangan dipendam seperti itu. Ya, nanti kita selesaikan baik-baik secara kekeluargaan. 91, tentukanlah satu gambar yang berbeda dengan gambar yang lainnya, gitu ya. Nah, ini masih soal ketaksamaan gambar. Ini langsung jelas ya bahwa jawabannya adalah Charlie. Kata kuncinya adalah untuk ABDE ini, garis yang terletak adalah garis dia membagi lingkaran sama besar. Gitu ya. Sementara yang bagian Charlie tidak. Oke. Nah, ini saja yang kita bahas tentang semuanya. Untuk soal berikutnya, kita jadikan sebagai oleh-oleh. Ada 4 nomor yang kita berikan ya. Nanti dihabiskan. Ya, jadi untuk oleh yang pertama adalah nomor 92. Jadi bisa teman-teman semua lihat dulu ya, pahami. Kemudian dikerja-kerja. Kemudian oleh yang kedua adalah nomor 93 ya. Oke, silakan. Kemudian oleh ketiga. Oh ya, tapi sebelumnya teman-teman semua saya kembali ya, sampaikan lagi untuk kembali ke jalan yang lurus ya. Kalau misalkan teman semua mau mengikuti TOSKD, bisa akses linknya di sini teman-teman. Nanti kita kirimkan di deskripsi video ataupun di bagian komentar di bawah video ini. Dan agar masukkan kode promo Ruang Tentor ya. Oke, untuk oleh-oleh ketiga nomor 94. Ya. Dan oleh terakhir adalah nomor 95 ya. Jadi kita berharap semua mengerjakan ya keempat oleh-oleh ini ya, dikerjakan dengan sepenuh hati. Kalau misalkan mau dikirimkan jawabannya di bagian komentar di bawah video ini, itu akan lebih bagus lagi untuk kita koreksi dan berikan kunci jawabannya ya.
Oke, saya kira untuk sementara sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi pembahasan soal-soal TIU, TKP atau MTWK di kesempatan berikutnya. Saya mendoakan untuk semua yang sudah setia menonton video channel Ruang Tentor ini agar senantiasa dimudahkan segala urusannya dan diberikan kelulusan ya berupa ya dari PNS tahun ini dan menjadi sumber kebahagiaan bagi orang-orang terdekatnya ataupun termasuk keluarga ya. Oke, saya kira untuk sementara sampai di situ dulu ya. Semoga video ini bermanfaat. Ya, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.